Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmadani. Saya akan membuat sebuah video yang berjudul Evaluasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal Sebuah Perusahaan. Matrik evaluasi faktor internal atau yang sering disebut IFE adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Sedangkan matrik evaluasi faktor eksternal atau yang sering disebut EFE adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan internal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman perusahaan. Matrik evaluasi faktor internal atau yang sering disebut IFE adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu matrik evaluasi faktor eksternal atau yang sering disebut EFE adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan lebih membahas apakah itu IFE atau EFE. Matrik evaluasi faktor internal dan faktor eksternal telah diperkenalkan oleh Fred R. David dalam bukunya Strategi Manajemen. Kedua alat tersebut digunakan untuk meringkas informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal perusahaan. Informasi diringkas, dievaluasi, dan digunakan untuk tujuan lebih lanjut seperti untuk membangun analisis SWOT atau matrik IE. Meskipun alatnya cukup sederhana, namun matrik ini mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi sebuah perusahaan. Nah, tadi kita sudah membahas apa definisi dari matrik faktor internal dan faktor eksternal suatu perusahaan. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat kedua matrik tersebut. Yang pertama, mudah dimengerti, yaitu faktor yang dimasukkan ke dalam matriks memiliki arti yang jelas bagi semua orang di dalam maupun di luar perusahaan. Tidak ada kebingungan atas istilah yang digunakan atau implikasi dari matriks. Yang kedua, mudah digunakan, yaitu matrik tidak memerlukan keahlian luas, banyak personil atau banyak waktu untuk membuatnya. Yang ketiga, berfokus pada faktor internal dan eksternal utama, tidak seperti beberapa analisis lainnya. Yang keempat yaitu serbaguna. Alat tersebut dapat digunakan untuk membangun analisis SWOT, matrik IE, atau bisa juga untuk matrik G-Skin-C. Adapun keterbatasan antara kedua matrik tersebut yaitu mudah diganti. Matrik IFE dan EFE dapat diganti hampir seluruhnya dengan analisis PERS, analisis SWOT, matrik profil kompetitif, dan sebagian analisis lainnya. Yang kedua, tidak secara langsung membantu formasi strategi. Kedua analisis hanya mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor, tapi tidak membantu perusahaan secara langsung dalam menentukan langkah strategi berikutnya atau strategi terbaik. Yang ketiga, faktornya terlalu luas. Beberapa kekuatan juga bisa menjadi kelemahan, misalnya brand image, yang bisa menjadi brand image yang kuat dan berharga atau brand image yang buruk. Situasi yang sama adalah dengan peluang dan ancaman. Oleh karena itu, setiap faktor harus spesifik, mungkin didefinisikan untuk menghindari kebingungan mengenai faktor mana yang harus diidentifikasikan. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dan keterbatasan sebuah matrik eksternal dan eksternal, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menyusun matrik eksternal dan matrik internal tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi faktor eksternal dan faktor internal. Matrik EFE lakukan analisis PERT terlebih dahulu. Informasi dari analisis PERT menunjukkan faktor mana yang saat ini mempengaruhi atau dapat mempengaruhi sebuah perusahaan di masa depan. Yang kedua, setelah kita mempelajari definisi, manfaat serta keterbatasan sebuah matrik eksternal dan matrik
internal, sekarang kita akan memberikan sebuah contoh matrik EFE dan matrik IFE, atau yang disebut matrik internal dan matrik eksternal. Berikut ini merupakan contoh matrik internal dan matrik eksternal dari sebuah perusahaan maskapai di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor eksternal utama. Dalam faktor eksternal utama ada peluang. Peluang yang ada yaitu yang pertama, bukan maskapai yang dilarang terbang di negara tertentu. Yang kedua, industri penerbangan Asia Pasifik berkembang dengan cepat. Selain peluang, di sini juga terdapat ancaman. Yang pertama yaitu bahan bakar tergantung pasokan dari Pertamina. Yang kedua, adanya bencana alam. Yang ketiga, maskapai penerbangan lokal yang menawarkan harga lebih murah. Yang keempat, maskapai asing yang memerlukan penetrasi ke pasar Indonesia. Setelah kita membahas faktor eksternal, sekarang masuk ke dalam faktor internal utama. Dalam faktor internal utama, terdapat kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu penerbangan dengan pelayanan penuh pertama di Indonesia. Yang kedua, memiliki sertifikat operasional safety audit. Yang ketiga, memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik sesuai standar maskapai full service. Yang keempat, memiliki image dan prestasi yang baik di mata internasional. Yang kelima, memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan maskapai penerbangan lain. Yang keenam, memiliki layanan immigration on board. Yang ketujuh, memiliki teknologi informasi yang mutakhir. Yang kedelapan, merupakan anggota SkyTeam. Yang selanjutnya itu yang terdapat dalam faktor internalnya yaitu kelemahan. Yang pertama, tingginya tingkat utang lancar. Yang kedua, ketergantungan sistem otomatisasi. Yang ketiga, beban keuangan meningkat hingga 100%. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi evaluasi faktor internal dan faktor eksternal suatu perusahaan. Semoga teman-teman bisa mengerti.